Halo, selamat pagi adik-adik. Pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Dan oleh sebab itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kalau hari ini, pagi ini kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau. Kami anak-anak-Mu Tuhan, dan oleh sebab itu pada saat ini kami berdoa, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu. Semua kami diberkati oleh Tuhan sehingga ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini, Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan dan mempermuliakan Engkau lewat pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan saat ini. Adik-adik sudah siap? Mari kita nyanyikan pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lagi dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan karena kita dibenarkan oleh iman dan kita hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkannya dalam iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Haleluya, saat ini adik-adik kita akan segera mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita mau angkat satu pujian penyembahan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami dan kami siap belajar melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu Jemaat GPD Karmel. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita ada, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam situasi
ibadah masih secara virtual atau online, tetapi Kak percaya tidak mengurangi sukacita, semangat, dan antusias adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Kak akan berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Kak akan mengangkat salah satu tokoh Alkitab yang namanya sangat terkenal dan namanya ada di satu lagu anak sekolah minggu juga. Nah, si nama tokoh Alkitab ini berkaitan dengan ikan yang sangat besar. Sampai di sini adik-adik sudah tahu, sudah pada bisa menebak siapakah itu? Namanya adalah Yunus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Kak beri judul Allah mengasihi Niniwe. Nah, pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-17. Nah, pada suatu hari ada seorang nabi dan juga seorang hamba Tuhan yang bernama Yunus. Nah, Yunus adalah seorang putra Amitai. Nah, satu kali Tuhan memberikan perintah khusus kepada Yunus. Nah, perintah apakah itu? Yaitu perintah untuk Yunus pergi ke kota Niniwe. Nah, adik-adik, kota Niniwe terletak di negara Irak sekarang. Nah, apa yang terjadi di kota Niniwe sehingga Tuhan memberikan perintah khusus kepada Yunus? Nah, perintah khusus yang dimaksud oleh Tuhan yaitu untuk menyatakan kesalahan orang-orang Niniwe. Nah, pada waktu itu orang-orang Niniwe melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan seruan untuk bertobat dan agar orang-orang yang ada di kota Niniwe tidak melakukan kejahatan lagi. Tapi sayangnya Yunus menolak dan memutuskan untuk melarikan diri pergi ke Tarsis. Nah, selama dalam perjalanannya dia sudah naik kapal, terus dengan biaya perjalanan sendiri. Nah, kemudian saat itu sementara dia dalam perjalanan, Tuhan menurunkan badai yang besar, angin ribut dan melanda kapal itu. Nah, sementara angin terjadi pada saat itu, dia turun ke bawah kapal untuk tidur di sana. Sementara para penumpang di dalam kapal itu sudah pada kebingungan, sudah ketakutan, tetapi Yunus malah tertidur nyenyak. Nah, semua penumpang di dalam itu sudah buang muatan mereka, barang-barang mereka untuk membuat kapal itu lebih ringan. Nah, kemudian si nahkoda datang menemui Yunus. Dia berkata bahwa, "Yunus, kenapa dalam situasi seperti ini kamu masih bisa saja tidur? Padahal orang-orang pada ketakutan, sudah bingung bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Panggil Allahmu." Akhirnya setelah banyak orang bertanya-tanya, siapa yang menjadi penyebab malapetaka ini? Siapa penyebab bencana ini? Ternyata karena Yunus. Akibat Yunus melarikan diri, akibat Yunus menolak perintah Tuhan, akhirnya dia dibuang ke laut dan ikan besar menelan dia. Nah, selama 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut ikan yang besar itu. Nah, saat itu di dalam perut ikan itu Yunus menyadari kesalahannya, bahwa dia sudah salah, dia menyesal karena dia sudah lalai, dia sudah menolak, dia sudah melarikan diri. Padahal Tuhan semula menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, malah dia melarikan diri ke Tarsis. Akhirnya dia berdoa, minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan kepada dia, dan Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan akhirnya ikan itu memuntahkan Yunus, dan akhirnya Yunus keluar dari perut ikan itu. Dan Tuhan kembali berfirman, dan Tuhan kembali memerintahkan Yunus untuk
pergi ke kota Niniwe. Nah, selama beberapa hari perjalanan yang dilakukan oleh Yunus, akhirnya dia sampai di kota Niniwe. Nah, sampai di kota Niniwe, Niniwe adalah suatu kota yang besar, kota yang luar biasa, bagus. Tapi sayangnya kota itu dipenuhi orang-orang yang tingkah lakunya tidak baik, tingkah lakunya jahat, dan suka kekerasan. Nah, tingkah laku jahat apa sih? Macam apa? Contohnya seperti apa, Kak? Nah, contohnya anak-anak suka melawan orang tua. Nah, Kak percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GPDI Karmel adalah anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang patuh, anak-anak yang menghormati orang tua, terlebih juga Tuhan. Nah, untuk hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang membangkang, yang membantah kepada orang tua, tetapi kita harus belajar untuk patuh dan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih juga Tuhan. Dan kejahatan yang lainnya yaitu suka berbohong, menipu, dan juga suka menyalahkan orang lain, dan yang terlebih jahat yaitu adanya pembunuhan antar saudara dan juga keluarga. Betapa ngerinya kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota Niniwe. Nah, hal itu yang membuat Tuhan marah. Akhirnya Tuhan merancangkan untuk memusnahkan kota ini. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ada di kota Niniwe. Walaupun dalam murka Tuhan, walaupun Tuhan marah kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kota Niniwe. Cara Tuhan menunjukkan kasih setianya itu seperti apakah? Nah, yang pertama, dia memberikan kesempatan bagi orang-orang Niniwe untuk bertobat. Nah, kalau adik-adik bisa baca di pasal yang kedua, Yunus menyerukan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Artinya dalam 40 hari ke depan Tuhan akan memusnahkan kota Niniwe. Nah, Tuhan masih memberikan orang-orang ini untuk berbalik, untuk bertobat selama 40 hari. Nah, kemudian menyerukan untuk bertobat supaya mereka kembali dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kedua, Tuhan ingin kota ini tidak dibinasakan. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ada di kota Niniwe supaya mereka boleh berbalik bertobat. Nah, pertobatan kota Niniwe mengundang anugerah Tuhan, menggerakkan hati Tuhan supaya Tuhan membatalkan rencananya untuk memusnahkan kota itu. Apa yang dilakukan orang-orang kota Niniwe sehingga Tuhan membatalkan rencananya untuk memusnahkan kota itu? Yang pertama, mereka menerima firman Tuhan dengan baik. Jadi ketika Yunus datang di kota itu menyerukan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mereka bertobat, untuk mereka menyadari kesalahan mereka, mereka menerima dengan baik setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Nah, yang kedua, mereka menyesal akan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka berdoa dan meminta ampun. Dan bukan hanya berdoa, tetapi mereka juga memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Nah, doa dan puasa yang mereka lakukan itu bukan hanya dilakukan oleh rakyat biasa, bukan hanya orang-orang biasa, tetapi dari pimpinan tertinggi dari kota itu. Jadi dari raja, ratu, sampai kepada pegawai-pegawainya, sampai orang-orang dewasa, anak-anak, bahkan sampai binatang ikut serta dalam doa dan puasa. Jadi selama beberapa hari mereka hanya berdoa, mereka tidak makan, tidak minum, meminta kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan supaya turun belas kasihan Tuhan. Akhirnya apa yang mereka perbuat itu menghasilkan sesuatu, yaitu Tuhan tergerak dan Tuhan membatalkan rencananya untuk memusnahkan kota itu. Tuhan melihat kesungguhan mereka karena mereka telah meminta kepada Tuhan, meminta ampun, berdoa, berpuasa supaya Tuhan
supaya Tuhan tidak memusnahkan kota itu. Akhirnya yang semula Tuhan berencana untuk memusnahkan kota itu, tetapi Tuhan akhirnya membatalkan rencananya untuk memusnahkan kota itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi Niniwe, Tuhan bukan hanya mengasihi orang Israel, tetapi Tuhan mengasihi juga kita, mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini, mengasihi orang-orang yang ada di bangsa-bangsa. Nah, hal yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mau belajar untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dan terima itu dengan baik. Simpan dalam hati dan pikiran kita, dan kita belajar untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kedua, ketika kita melakukan kesalahan ataupun kita melakukan pelanggaran, kita belajar untuk akui dan meminta pengampunan dari Tuhan. Dan ketiga, kita belajar untuk berdoa setiap hari. Ketika kita bangun tidur, kita berdoa. Ketika kita mau memulai aktivitas, kita mau belajar, kita mau ke sekolah, maupun kita mau pergi kemanapun, kita belajar untuk melibatkan Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Dan ketika juga kita mau makan, kita berdoa. Kita tidur juga, sebelum tidur kita harus berdoa. Dan kalau memungkinkan dan kalau bisa, belajar juga untuk berpuasa sedikit pelan-pelan dan juga meminta belas kasihan dari Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu sebagai tanda keseriusan kita kepada Tuhan, sebagai tanda kesungguhan kita kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik, itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua dan tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, ada satu hal lagi, yaitu Kak mau kasih satu ayat hafalan, dan Kak harap adik-adik semua bisa hafal, dan doakan supaya di minggu-minggu yang akan datang kita bisa ketemu ibadah onsite, dan Kak akan tanya ayat hafalan apa yang minggu-minggu kemarin yang dikasih tahu. Jadi ayat hafalan kita terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Bunyinya adalah, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi sekali lagi, ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Bunyinya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah kita, dan oleh sebab itu mari kita mau menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Syukur Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada habisnya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini memberkati kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami tetap terus berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, terkhusus untuk Pelnap, biarlah selalu di dalam pemberkatan tangan Tuhan, memberkati guru-guru sekolah minggu, terlebih anak-anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan SGPDI Karmel, semuanya dalam pemberkatan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.